Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting kiai bilang pergi sana, 100.000 per kepala kali sekian ratus orang. Proyek, gitu. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya, para guru, para alim, para ulama, sahabat-sahabat aswaja dimanapun Anda beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah video yang ini video berasal dari dai Salafi Wahabi. Dai Salafi Wahabi ini melecehkan para kiai, para ulama, dan para wali Allah. Ya, dai Wahabi ini menuduh bahwasanya ulama atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melakukan ziarah kubur kepada wali Allah, kepada kekasih Allah, kepada para ulama ini dianggap sebagai proyek api neraka. Ya, betapa kejinya tuduhan Salafi Wahabi karena kebencian mereka terhadap kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk lebih lengkapnya, sama-sama kita simak videonya dengan penjelasan yang lebih utuh bagaimana keterangan dari dai Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya ziarah kubur atau ziarah kepada aulia Allah, kekasih Allah, wali Allah, dan ulama ini dianggap sebagai perbuatan dosa besar dan dianggap sebagai sebuah proyek dari api neraka. Semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Oh, macet. Gitu. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi talim nih. Gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur, Ustaz. Ada sunan siapa di sini? Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapun ya, tapi ini bahasa orang-orang itu sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Nih Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana, 100.000 per kepala kali sekian ratus orang. Proyek, gitu. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu. Sholat. Habis sholat ada satu ruangan tua, bangunannya gitu tua, ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang ini orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam 3-4 orang, ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik, tapi memang dia belum paham din ya.
Kebetulan saya tuh ada hajat. Saya tanya, ini apa sebenarnya? Ada apa ya? Dia bilang, ini kuburan, Ustaz. Ini kuburan. Loh, terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. Loh, ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya masuk bayar, gitu kan? Bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar, pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung sama pemilik pencipta langit dan bumi, ya Allah berikan, langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak bersusah-susah gitu. Ini nggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Ini banyak fenomena di Indonesia nih. Saya di kota Makassar pernah nyebrang ke satu pulau, namanya Pulau Kayangan. Dipakai rekreasi biasanya. Saya pergi sana, nyebrang sekitar setengah jam mungkin naik speed. Kemudian naik kapal, kemudian ke sana. Saya putar-putar lah sama teman saya. Ada satu orang Mekah, Alia Rimi, dosen di UIN. Waktu itu saya jalan sama-sama. Mutar-mutar jalan-jalan sambil ngelihat. Waktu itu kebetulan sunyi, hari kerja, alhamdulillah nggak ada kemaksiatan, nggak ada acara apa-apa gitu. Tapi tidak sengaja saya kelilingin semua pulau itu, jalan kaki sama dia sambil ngobrol-ngobrol. Pas lewat di satu ada kuburan, subhanallah. Dibuatin kayak rumah dari kayu gitu, ada kelambunya dalam, ada tulisan. Saya baca sendiri tulisannya tuh. Ini kuburan Syekh siapa gitu, ditulis namanya. Siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan. Begitu tulisannya. Silahkan. Boleh minta itu. Ada kuburan. Ini kuburan orang alim. Dan itu ada penjaganya. Ya. Jadi nanti bisa bayar, bisa segala. Seperti itulah. Intinya ini semua berhubungan dengan masalah urusan-urusannya duit. Jadi syaitan menyesatkan. Mereka juga mengambil manfaat-manfaat dunia yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Baik, beliau mengatakan, dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangat banyak kata beliau. Karena itu barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, nggak bisa dibantah. Ini perkataan Imam Zahabi. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penghuni surga, sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka kalau masih ada dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat selain musyrik. Dan Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang agung. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Syahadat. Bab maqila fi syahada az-zur, ya. Nomor 2654, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayamul kabair wa akhbariha, nomor 87. Kata Nabi SAW, ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa-dosa besar sebanyak 3 kali, salatan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala al-isyraku billah, kalian menyekutukan Allah. Jadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Ya, ini Allah murka betul sama mereka. Wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian, dan beliau pada saat itu lagi ya baring, kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, yang ketiga, ala wa qauluz zur, sadarilah dan hati-hatilah dengan perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulangin perkataan tersebut, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta, diulangi lagi, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, terus, dan perkataan dusta. Kata para sahabat sampai kami berharap Nabi SAW diam, karena terus beliau ingatkan, hati-hati ini berbahaya, gitu kan. Sampai ulama mengatakan syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik daripada zina 1000 kali, bahkan ribuan kali. Lebih senang daripada riba sekian ribu kali, mencuri, membunuh. Karena syirik ini sudah luar biasa. Langsung kalau syirik besar, mengulangi syahadatnya. Ini nggak bisa. Nah, demikian itulah penjelasan dari Dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Khalid Basalamah, yang betapa beliau ini menyamakan orang ziarah kubur ini sebagai perbuatan dosa besar atau perbuatan syirik. Kita semuanya paham, orang yang mengaku muslim, apapun alirannya, apapun mazhabnya, tentu paham bahwasanya syirik adalah dosa besar, bahkan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya dai salafi Wahabi saja atau kaum Wahabi saja yang paham bahwasanya perbuatan syirik ini dilarang Allah. Kita semuanya apapun alirannya tentu paham, termasuk pembatal keislaman, perusak pahala, yaitu perbuatan syirik. Ya, tindakan orang musyrik tentu akan merusak amal.
Tapi saya harap dai Salafi Wahabi ini lebih faham, lebih memperdalam ilmunya, jangan asal sembarangan berbicara sehingga menyamakan orang yang ziarah kubur perbuatan syirik atau perbuatan musyrik. Kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Aswaja tentu yang lebih faham, lebih tahu bagaimana amalan ziarah kubur tersebut. Kenapa? Karena kamilah yang menjalankannya, kamilah yang mengamalkannya. Sehingga kami faham, kami juga diajari akidah sejak kecil. Ya, akidah kami yang tentu faham dalam ajaran Islam, tentu kami tidak akan mungkin meminta kepada kuburan. Tidak akan mungkin meminta kepada orang yang mati. Karena kita tahu orang mati tentu tidak akan bisa memberikan rezeki, tidak akan bisa mendatangkan harta dan apapun. Nah, kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kami menyadari, memahami bahasanya orang yang sudah meninggal tentunya yang kami ziarahi bukanlah orang sembarangan, tapi adalah orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang alim. Tentunya kami memahami bahasanya dalam pemahaman yang kami ketahui bahwasanya tawasul kepada orang yang sudah meninggal, tawasul kepada aulia Allah ini adalah sampai. Artinya doa kita kepada wali Allah dengan membacakan bacaan-bacaan Al-Quran, termasuk kirim Al-Fatihah, ini sampai kepada wali Allah. Nah, dengan harapan, dengan adanya kita tawasul kepada wali Allah, tentunya Allah menyadari dengan kita menyebut namanya, Allah akan memudahkan kita dalam berdoa, meminta apapun yang kita hajatkan. Jadi ketika orang datang ke kuburan, orang datang ke makbarah atau kuburan para wali, para sunan, itu bukan meminta kepada wali, tapi tetap meminta kepada Allah. Tapi kenapa melalui perantara? Ya, ini pemahaman kami boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Kenapa? Karena dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Dengan harapan akan lebih dimudahkan harapan dan doa kita. Yang kita ziarahi bukan hanya orang sembarangan, bukan asal-asalan. Makanya kami juga memilih orang-orang yang memang benar-benar menjadi kekasih Allah, orang-orang yang memang pemahaman ilmunya mendalam, yaitu para ulama, bukan asal sembarangan setiap orang yang kami ziarahi. Ya, nah inilah pemahaman sempit kaum Salafi Wahabi. Setiap orang ziarah kubur disamakan dengan perbuatan kesyirikan, apalagi dituduh sebagai proyek neraka. Nauzubillah min zalik. Ini betapa tuduhan keji. Kalau tidak benar, kalau tidak berdasar, maka penuduhnya itulah yang akan mendapatkan dosa. Tentunya akan dosanya ini setara dengan melakukan kesyirikan. Ya, karena asal menuduh, apalagi sampai menuduh kafir, batal Islamnya hanya karena kami ziarah kubur. Silakan kalau tidak mau ziarah kubur, monggo saja. Silakan kalau tidak mau tawasul kepada para wali Allah, langsung tawasul kepada Nabi selama hidup atau tawasul dengan amalnya, silakan. Tapi pemahaman kami bahwasanya kami dengan dalil yang kami miliki bahwasanya tawasul kepada wali Allah ini diperbolehkan, tidak termasuk perbuatan syirik. Kemudian kenapa Wahabi menanyakan tentang hukum kepada orang yang awam? Kenapa tentang ziarah kubur? Masyarakat yang datang berbondong-bondong, datang menggunakan mobil misalnya dari berbagai macam kawasan, mengapa kok menanyakannya bukan kepada ulama kami yang tentu lebih berkompeten untuk menjawabnya, lebih tahu tentang dalil bagaimana ziarah kubur, dalil bagaimana keutamaan mengunjungi para wali Allah. Malah ini menanyakan kepada orang yang awam, tentu orang yang masih sangat minim pengetahuannya. Akhirnya info yang didapatkan adalah salah atau info. Nah, inilah kesalahan dari dai Salafi Wahabi. Mereka ini sering bertanya kepada orang awam. Seharusnya kalau Salafi Wahabi ini paham, ilmunya mendalam, seharusnya mereka bisa diskusi, langsung tanya, klarifikasi atau dabayun kepada para ulama aswaja, mengapa para kiai-kiai mereka menganjurkan untuk ziarah kubur. Nah, ini jadi tuduhan dari dai Salafi Wahabi ini sangat tidak berdasar, asal serampangan. Nah, itu. Maka sebenarnya ada yang lebih parah dari dosa kesyirikan yang ini juga mengidap di kalangan Salafi Wahabi. Apa itu? Dosa kesombongan. Nah, ini dai Salafi merasa suci, merasa paling Islam sendiri, sehingga orang yang berbeda mereka tuduh syirik.
Sedangkan mereka tidak menyadari bahwasanya di dalam dirinya sudah mengidap dosa yang melebihi dari syirik, yaitu takabur atau sombong, merasa amalnya paling banyak, merasa alirannya paling suci, merasa manhajnya paling benar, paling layak untuk masuk surga. Nah, ini betapa bahayanya kesombongan yang ada dimiliki oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini kesombongan yang akhirnya merusak segala amalnya. Jangankan bisa masuk surga, bahkan mencium baunya surga saja mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa. Kenapa? Karena ada sifat sombong di dalam dirinya. Kemudian asal menuduh saja. Nah, ini prasangka yang sangat berbahaya. Silahkan kalau memang tidak paham, silahkan tanyakan kepada para ulama-ulama kami. Banyak sekali ulama-ulama kami, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama aswajah yang lebih layak untuk menjawabnya. Kita bisa diskusi atau tabayun, bisa dialog. Jangan asal tanya kepada orang awam, akhirnya orang awam menjawabnya tidak tepat, akhirnya Wahabi pun juga akhirnya salah dalam menanggapi atau merespon. Nah, ini betapa bodohnya kelompok Salafi Wahabi yang seolah-olah mereka lebih paham tentang ilmu, tapi konfirmasi kepada orang yang awam. Tentu kalau seandainya orang yang pintar, orang yang mendalam pemahaman agamanya di kelompok Salafi Wahabi, tentu mereka tidak akan mencari informasi kepada orang awam. Nah, ini hendaknya untuk dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi semuanya. Kalau merasa memang tidak paham, merasa tidak tahu tentang dalil apa yang kami lakukan, silahkan tanyakan klarifikasi kepada ulama-ulama kami. Banyak ulama para kiai. Ya, jangan tanya kepada orang yang awam, orang yang masyarakat yang memang tidak menguasai seluruh dalil. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk bagaimana kelompok Salafi Wahabi untuk lebih introspeksi diri. Tentunya kita tahu aliran manapun, sekte manapun, ormas manapun, kita tahu bahwasanya ziarah kubur ini diperbolehkan. Bahkan banyak manfaatnya untuk mengingat kita tentang kematian, untuk bagaimana kita ingat tentang akhirat, untuk mendoakan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah besar ketika orang ziarah kubur itu meminta kepada orang yang sudah mati. Ya, jangankan kami Ahlussunnah wal Jamaah, anak kecil pun tahu kalau orang sudah mati itu tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apapun. Ya, kenapa kami kemudian dianggap bodoh? Kenapa kami dianggap tidak paham dalil? Nah, silahkan tanya, silahkan kita kalau ingin konfirmasi, kita ingin debat, kita ingin diskusi, kami siap untuk menanggapi. Nah, jangan kemudian mencoba lagi tanya kepada orang awam. Ulama kami, para kiai ini sangat melimpah, ya, jadi tidak bingung untuk menanyakan mana dalilnya, mana dasarnya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan ziarah kubur, sehingga tidak asal tuduh sana tuduh sini, kafir sana kafir sini, bid'ah sana bid'ah sini, tidak jelas, hanya menambah dosa ghibah di majelis-majelisnya, di channel media YouTube-nya, hanya akan menambah dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.